Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang, jurusan akuntansi semester 5. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang anggaran biaya overhead pabrik. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok satu persatu. Yang pertama, saya sendiri, Ardi Sulistyo Putra. Yang kedua, Jainal Abidin. Yang ketiga, Juli Risnanda Putra. Yang keempat, Rizky Yoshuanda Romadoni. Yang kelima, Vanessa Rinola. Dan yang terakhir ada Wanda Wahyu Ningtyas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu definisi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, kecuali biaya bahan mentah langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat di mana biaya tersebut terjadi. Biaya overhead pabrik akan mempengaruhi harga pokok produksi, mempertinggi harga jual, dan pada akhirnya akan memperkecil tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Secara garis besar, bagian produksi suatu perusahaan dibagi menjadi dua departemen. Menurut Munandar tahun 1994, yang pertama ada departemen produksi, departemen yang menjalankan kegiatan produksi, yaitu kegiatan mengubah bahan mentah untuk dijadikan barang lain yang nantinya akan dijual. Contohnya perusahaan susu, mengolah susu mentah dari hewan sapi menjadi susu dengan berbagai varian rasa, serta ada juga bagian packaging yang mengemas susu tersebut menjadi menarik untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua ada departemen pembantu, departemen yang tidak menjalankan kegiatan produksi, melainkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu kelancaran jalannya proses produksi. Biaya-biaya yang terdapat dalam departemen pembantu merupakan biaya-biaya yang bersifat tidak langsung, dikarenakan departemen pembantu tidak menjalankan proses produksi dan tidak terdapat biaya bahan mentah dan biaya tenaga kerja. Baiklah, saya Jainal Abidin. Di sini saya akan menjelaskan poin tujuan dan kegunaan penyusunan anggaran overhead pabrik dan klarifikasi biaya. Tujuan dan kegunaan penyusunan anggaran overhead pabrik. Biaya overhead pabrik disusun sebagai alat pedoman kerja, pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja dalam pembantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan secara khusus tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah 1. Mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. 2. Menentukan harga pokok secara lebih tepat. 3. Mengetahui pengelolaan biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat di mana biaya dibebankan. 4. Alat pengawasan biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik berguna sebagai dasar untuk yang pertama, penyusunan anggaran harga pokok produksi, penyusunan anggaran pokok produksi, yang ketiga, penyusunan anggaran kas. C. Klarifikasi biaya. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya kegiatan produksi. Biaya-biaya termasuk dalam biaya tetap antara lain gaji, biaya gedung, biaya bunga, dan penyusutan. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang dikeluarkan cenderung mengikuti besar kecilnya kegiatan produksi. Jadi sifatnya biaya variabel adalah berubah-ubah setiap periode waktu. Termasuk dalam biaya variabel adalah biaya bahan mentah langsung, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang tidak termasuk baik dalam tetap maupun variabel karena biaya ini memiliki karakteristik keduanya. Dalam setiap perubahan keluaran biaya semi variabel berubah searah tetapi tidak dalam proporsi yang sama dengan perubahan jumlah keluaran. Biaya yang termasuk dalam biaya semi variabel adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan, biaya peralatan, biaya bahan mentah tidak langsung, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya adalah biaya yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Biaya yang dapat dikendalikan berkaitan dengan kekuasaan dan tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Pengklasifikasian biaya yang dapat dan tidak dapat dikendalikan harus dibuat dalam suatu rencana kerja oleh pusat tanggung jawab dan dalam waktu tertentu. Contoh, setiap pengeluaran dari pusat tanggung jawab meliputi beberapa macam biaya, seperti biaya gaji penyelia,
yang tidak dapat dikendalikan pada suatu pusat tanggung jawab, tetapi dapat dikendalikan dalam manajemen yang lebih tinggi. Dalam pusat tanggung jawab, suatu biaya mungkin diklasifikasikan sebagai biaya yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi, jika dilihat dari segmen organisasi yang lebih besar atau perusahaan secara keseluruhan, gaji merupakan biaya yang dapat dikendalikan. Sama dengan biaya penyusutan, yang dalam jangka pendek tidak dapat dikendalikan, tetapi dalam jangka panjang dapat dikendalikan. Pada analisis akhir, semua biaya dapat dikendalikan, hanya saja tergantung pada tanggung jawab dan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama adalah anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, misalnya standar pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik, dan lain sebagainya. Ketiga, sistem pembayaran upah yang telah dipakai oleh perusahaan. Keempat, metode depresiasi khususnya terhadap aktiva tetap. Yang terakhir, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan untuk membagi biaya-biaya menjadi beberapa kelompok. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kasus biaya overhead pabrik. Kasus yang pertama ialah membahas tentang perusahaan sandang pangan merencanakan BOP setahun. Dapat diketahui dari tabel di samping ini. Selanjutnya, rencana pemakaian jasa dari seksi 1 ke seksi 2. Pada Departemen Produksi 1, pemberian jasa pertama ialah 50% dan jasa yang kedua 40%. Departemen Produksi 2, jasa pertamanya ialah 30% dan jasa 2-nya 50%. Departemen jasa 1, jasa 1-nya tidak ada dan jasa 2-nya 10%. Departemen jasa 2, jasa 1-nya 20% dan jasa 2-nya tidak ada. Terus dapat diketahui lagi, seksi jasa 1 adalah pembangkit tenaga listrik. Satuan kegiatannya diukur dengan jumlah kWh atau kilowatt hours dalam setahun yang direncanakan sebesar 10.000 kWh. Seksi jasa 2 adalah bengkel yang dalam setahun bekerja 10.000 DRH. Dari di atas kita diminta untuk menentukan persamaan yang berlaku untuk kedua seksi jasa masing-masing. Yang pertama ialah persamaan yang berlaku untuk masing-masing seksi jasa. Dengan rumus X sama dengan A1 ditambah B1Y. Dengan Y sama dengan A2 ditambah B2X. Sehingga persamaan yang berlaku adalah X sama dengan 2 juta tambah 0,1 Y. Dan Y sama dengan 1 juta ditambah 0,2 Y. Terus, yang kedua kita dapat menentukan BOP masing-masing seksi jasa. Rumus awal, kita mencari nilai X terlebih dahulu. Dengan rumus X sama dengan 2 juta ditambah 0,1 Y. Di mana Y diketahui 1 juta ditambah 0,2 X. Ini merupakan penjelasan lanjutannya. Sehingga Y, hasil dari nilai Y adalah 1.428.571,43. Selanjutnya kita mencari budget BOP. Mencari budget BOP, kita harus mencari penerima BOP dari Departemen Jasa 2 dan Jasa 1. Ini merupakan hasil dari pencarian penerimanya dengan seksi jasa 1 yang berisi 2 juta dan seksi jasa 2 1 juta budget BOP. Departemen jasa 1, jasa 2 0,1 dikali 1.428.571,43 menghasilkan ke seksi jasa 1 yaitu 142.857,143. Kalau Departemen jasa 1 0,2 dikali 2.141.857,143 masuk pada seksi jasa 2 yaitu 428.571,43. Terus kita memberikan kepada Departemen Jasa 2 dikurang dari Departemen Jasa 1, hasil Departemen Jasa 1
yaitu 428.571,43, masuk pada seksi jasa 2 yaitu 428.571,43. Terus kita memberikan kepada departemen jasa 2 dikurang dari departemen jasa 1, hasil departemen jasa 1 yaitu 428.571,43. Sedangkan departemen jasa 1 masuk pada seksi jasa 2 yang dikurang dari hasil departemen dari penerimaan departemen jasa 2 yaitu 142.857,143. Jadi hasil BOP neto dari seksi jasa 1 dan seksi jasa 2 ialah seksi jasa 1 1.714.285,713. Sedangkan BOP neto seksi jasa 2 ialah 1.285.714,287. Selanjutnya kita mencari tarif BOP masing-masing seksi jasa. Tarif BOP seksi jasa 1 persatuan per KWH ialah dengan cara hasil dari seksi jasa 1 yaitu 1.714.285,713 dibagi 10.000 KWH. Yang hasilnya ialah Rp171,43. Terus tarif BOP seksi jasa 2 persatuan daerah ialah 1.285.714,287 bagi 10.000 DRH yang menghasilkan Rp128,57. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus kedua. Data tahunan yang tersedia dari PT Setia adalah sebagai berikut. A. Data BOP, di mana ada departemen, sifat, jumlah biaya, dan tingkat kegiatan. Departemen Perakitan, sifatnya produksi, jumlah biayanya 4 juta, dan tingkat kegiatannya 10.000 DMH. Untuk Departemen Penyelesaian, sifatnya produksi, jumlah biayanya 2 juta, dan tingkat kegiatannya 5.000 DLH. Untuk Departemen Bengkel, sifatnya jasa, jumlah biayanya 1 juta, dan tingkat kegiatannya 1.000 DRH. Untuk Departemen Diesel, sifatnya jasa, jumlah biayanya 1 juta, dan tingkat kegiatannya 1.000 KWH. B. Penggunaan hasil Departemen Jasa, di mana di sini ada kolom yang berisi pemberi jasa, perakitan, penyelesaian, bengkel, dan diesel. Untuk Departemen Bengkel, perakitannya 40%, penyelesaiannya 40%, bengkelnya 0, dieselnya 20%. Untuk Departemen Diesel, perakitannya 50%, penyelesaiannya 40%, bengkelnya 10%, dan dieselnya 0. Dari data di atas, A. BOP masing-masing Departemen Jasa, B. Jumlah BOP keseluruhan masing-masing Departemen Produksi, C. Tarif BOP masing-masing Departemen Produksi untuk setiap satuan kegiatan. Penyelesaiannya, A. BOP neto masing-masing Departemen Jasa, di mana persamaan aljabar untuk BOP masing-masing Departemen Jasa setelah saling menerima jasa adalah X sama dengan A1 ditambah B1Y, Y sama dengan A2 ditambah B2X, sehingga persamaan yang berlaku adalah X sama dengan 1 juta ditambah 0,1 Y, di mana Y sama dengan 1 juta ditambah 0,2X. X sama dengan 1 juta ditambah 0,1 dikali 1 juta ditambah 0,2X. X sama dengan 1 juta ditambah 1 juta ditambah 0,2X. Sama dengan 0,02X sama dengan 1.100.0,98X sama dengan 1.100.000, sehingga X menjadi 1.122.448,98. Dan untuk Y, 1 juta ditambah 0,2X, sehingga 1 juta ditambah 0,2 dikali 1.122.448,98, sehingga Y menjadi 1.224.289,80. Dan di sini juga ada kolom yang berisikan Departemen Bengkel dan Departemen Diesel, di mana budget BOP untuk Departemen Bengkel itu 1 juta, dan untuk Departemen Diesel juga 1 juta. Menerima dari Departemen Diesel 10% dikali 1.224.489,80, untuk Departemen Bengkel menjadi 122.448,98.
Departemen bengkel 20% dikali 1.244.488,98. Dan untuk departemen diesel menjadi 224.489,80. Memberi BOP kepada departemen diesel untuk departemen bengkel minus 224.489,80 untuk departemen bengkel, dan ditaruh di departemen diesel menjadi minus 122.448,98, sehingga BOP neto masing-masing untuk departemen bengkel itu menjadi 897.959,1 dan untuk departemen diesel menjadi 102.040,82. Selanjutnya, jumlah BOP keseluruhan masing-masing departemen produksi adalah, di mana di sini ada kolom perakitan dan penyelesaian. Budget BOP-nya untuk perakitan 4 juta dan untuk penyelesaian 2 juta. Alokasi BOP departemen bengkel 4/80 dikali 897 959,18 di kolom perakitan dengan nominal 448 979,59. 4/80 dikali 897 959,18 di kolom penyelesaian dengan nominal yang sama, yaitu 448 979,59. Dan untuk departemen diesel 50/90 dikali 1.102.040,82 di kolom perakitan dengan nominal 612.144,9. 40/90 dikali 1.102.040,82 di kolom penyelesaian dengan nominal minus 122.448,98. Jumlah keseluruhan BOP yaitu untuk di kolom perakitan 5.061.224,9, untuk di kolom penyelesaian 2.938.775,5. Dan yang terakhir adalah tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap satuan kegiatan adalah tarif BOP departemen perakitan per satuan DMH, di mana 5.061.224,49 dibagi dengan 10.000 DMA menjadi 506,12. Tarif BOP departemen penyelesaian per satuan DLH, di mana 2.938.775,51 dibagi dengan 5.000 DLH menjadi 587,76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Wahyu Ningtyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus biaya overhead, yaitu kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini biaya overhead pabrik atau BOP tahun 2011 pada Departemen Produksi dan Departemen Jasa sebesar 40 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, BOP Departemen Produksi. Itu ada 3, Departemen Produksi 1, Departemen Produksi 2, Departemen Produksi 3. Departemen Produksi 1 15 juta rupiah, Departemen Produksi 2 10 juta rupiah, Departemen 3 5 juta rupiah. Jadi totalnya jumlahnya 30 juta rupiah. Dan yang kedua, BOP Departemen Jasa itu terbagi menjadi 2. Departemen Jasa A itu 6 juta rupiah, Departemen Jasa B itu 4 juta rupiah. Jadi jumlahnya 10 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengguna jasa. Jadi pengguna jasa ini berupa tabel. Tabel itu ada pemberi jasa, pemakai jasa, dan departemen produksi. Pemberi jasa A, pemberi jasa B, pemakaian jasa A, pemakaian jasa B. Terus pemakaian jasa B itu 10%, departemen produksi 1 di jasa A itu 20%, terus pemberi jasa B di kolom produksi satunya itu 30%, terus jasa A produksi 2 30%, jasa B produksi 2 30%, produksi 3 itu di jasa A-nya itu 40%, jasa B-nya itu 40%. Dan yang ketiga, jumlah produksi 1000 unit. Berapakah besarnya tarif BOP Departemen Produksi 1, 2, dan 3? Penyelesaiannya seperti ini. Jadi harus dibuat tabel dulu, itu namanya pembebanan BOP. Dibuat tabelnya dulu, terus di situ ada pemberi jasa, pemakaian jasa, dan Departemen Produksi. Jadi dibuat
pemberi jasa itu diisi dengan BOP sebelum alokasi, terus alokasi dari jasa A, B, dan jumlah. Terus untuk mendapatkan pemakaian jasa BOP sebelum alokasi itu lihatnya di tabel nomor 1 dan 2. Tabel nomor 2 terus juga dilihat nomor satunya. Jadi itu diisi aja sesuai. Terus dibuat jasa A-nya itu sesuai dengan yang di nomor 2 itu 6 juta, jasa B-nya 4 juta. Terus departemen produksi itu lihat di nomor 1 itu diisi aja sesuai. Produksi 1 15 juta, produksi 2 10 juta, produksi 3 itu 5 juta. Terus alokasi dari jasa A itu kenapa bisa jasa B-nya itu dapat 600.000 karena lihat di tabel nomor 2. Di situ kan pemakaian jasa B-nya itu 10%. Jadi karena departemen jasa itu soalnya 6 juta, jadi dikali aja 10% dikali 6 juta sama dengan 600.000. Nah, itu letaknya di alokasi dari jasa A di pemakaian jasa B. Terus departemen produksi itu lihat juga di soal tabel nomor 2-nya. Jadi kan departemen produksi satunya itu jasa A-nya itu 20%, jadi dikali aja 20% dikali 6 juta sama dengan 1.200.000. Terus produksi 2 juga seperti itu, dilihat di tabel nomor 2 itu 30%, jadi dikali aja 30% dikali 6 juta sama dengan 1.800.000. Itu taruhnya di departemen produksi kolom 2 di jasa A. Terus produksi 3 itu 1.840.000 itu dapatnya dari lihat di tabel nomor 2 itu kan 40%, jadi 40% itu dikali 6 juta rupiah sama dengan 2 juta sama dengan 2.400.000. Itu taruhnya di jasa A kolom departemen produksi. Dan yang kedua jasa B itu di pemakaian jasa B kenapa bisa 4.600.000, jadi tambah aja BOP sebelum alokasi jasa B itu ditambah 4 juta ditambah alokasi dari jasa A 600.000, jadi ditambah 4.600.000 dimasukin di situ. Nah, untuk yang departemen produksi lihat juga di soal yang kedua tabel nomor 2 itu kan 30%. Ya udah, jadi produksi 1 itu 30% dikali 4.600.000 di jasa B jadinya 1.380.000. Terus sama aja taruh di produksi 1 dan produksinya 2 juga masih 30%, jadi ditambah aja. Jadi totalnya sama 1.380.000. Terus produksi 3 itu kan 40%, di tabelnya 40%. Nah, jadi ditambah aja 40% ditambah 4.600.000 sama dengan 1.840.000. Terus ditotalin, jadi produksi 1 dapatnya 17.580.000, produksi 2 13.180.000, produksi 3 9.240.000. Nah, lebih tepatnya itu dijelaskan seperti nomor 4 dan 5. Untuk nomor 6, BOP Departemen Produksi setelah alokasi. Tadi kan BOP sebelum alokasi, ini BOP Departemen Produksi setelah alokasi. Jadi produksi 1 itu kan 17.580.000, produksi 2 13.180.000, produksi 3 9.240.000. Untuk departemen produksi setelah alokasi ditotalin aja jumlahnya jadi 40 juta. Terus yang ketujuh, tarif BOP per unit. Jadi yang ini itu dibagi ya, departemen 1 itu 17 juta dibagi 580.000, departemen 1 itu 17.580.000 dibagi 1000 itu dari soal nomor 3 kan jumlah produksi 100 unit, jadi di yang ketiga itu dibagi 100.000 sama dengan 17.580. Terus departemen 2 nya juga sama, total yang tadi yang di tabel 13.180.000 dibagi 1000 sama dengan 13.180. Terus departemen 3 9.240.000 dibagi 1000 sama dengan 9.240. 9 juta
240. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kami kelompok 5, dan kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.